Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang pendidikan informal dalam keluarga. untuk memenuhi tugas ilmu pendidikan. Perkenalkan, nama saya Elehani Olivia dari NIM 017. Nama saya Sofiatul Hasanah, NIM 032. Nama saya Nisrina Salsabila dari NIM 021. Selamat menyaksikan. Hai, pendidikan informal itu apa sih? Pendidikan informal adalah metode pendidikan yang berasal dari keluarga dan lingkungan sekitar. Pendidikan informal diperoleh melalui pengalaman sehari-hari secara sadar ataupun tidak sadar, dan juga didapatkan sejak lahir sampai menutup usia di dalam lingkungan keluarga dan pergaulan sehari-hari. Lalu, mengapa pendidikan dalam keluarga disebut sebagai pendidikan informal? Karena orang tua adalah pendidik pertama dalam proses perkembangan anak. Dan pendidikan itu secara individual ada di lingkungan rumah dan sekitar, bukan di sekolah yang formal. Di rumahlah anak pertama kali mengenal nilai dan interaksi edukatif dan kultural. Tugas utama di keluarga adalah menciptakan suasana proses pendidikan dalam keluarga sehingga melahirkan generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Dan juga memiliki beberapa ciri-ciri seperti tidak ada kurikulum yang berlaku serta tidak ada batasan ruang dan waktu. Itulah alasannya pendidikan dalam keluarga disebut sebagai pendidikan informal. Siapakah peserta didik dalam pendidikan keluarga? Yaitu anak kandung. Anak kandung adalah peserta didik dalam pendidikan keluarga. Dan orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak didik. Mengapa pendidikan informal sangat penting dalam proses pembentukan karakter anak? Karena pendidikan informal dalam keluarga sangat penting untuk lingkungan awal pembelajaran atau tempat di mana anak-anak belajar, untuk menumbuhkan karakter yang jujur dan tanggung jawab. Anak-anak biasanya mengikuti perilaku orang tua, maka dari itulah sebagai orang tua harus menunjukkan sikap dan perilaku yang baik untuk pembentukan karakter anak yang baik. Siapakah pendidik dalam pendidikan keluarga? Biasanya dalam pendidikan keluarga mencakup beberapa pihak, antara lain satu, orang tua. Mereka adalah pendidik utama dalam keluarga. Yang kedua, ada kakek nenek. Mereka seringkali berperan dalam mendidik atau memberikan pengalaman. Yang ketiga, ada saudara kandung, terutama yang lebih tua. Mereka dapat berperan sebagai model ataupun mentor bagi adik-adiknya. Kemampuan apa yang harus dimiliki oleh pendidikan dalam keluarga? Dalam pendidikan keluarga, seperti orang tua ataupun wali, harus memiliki beberapa kemampuan penting untuk mendukung perkembangan anak secara efektif. Misalnya, kemampuan komunikasi, mampu berkomunikasi secara efektif dengan anak. Yang kedua, ada kepemimpinan atau keteladanan, menjadi contoh yang baik dan dalam sikap dan perilaku. Yang ketiga, ada kecerdasan emosional, memahami dan merespon perasaan dan kebutuhan emosional dengan bijak. Yang keenam, apa tujuan pendidikan dalam keluarga? Tujuan pendidikan dalam keluarga meliputi 1. Pembentukan karakter, mengajarkan nilai-nilai moral dan etika. Yang kedua, ada pengembangan keterampilan, memberikan keterampilan praktis dan pengetahuan dasar. Yang ketiga, ada pendidikan akademis, mendukung perkembangan intelektual dengan anak dan memberikan pendidikan dasar. Apa akibat jika keluarga tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya? Dampak negatifnya diantara lain 1. Rendahnya minat belajar terhadap anak. Yang kedua, kurangnya prestasi dan relasi. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Apa materi utama yang dipentingkan dalam keluarga? Yang paling utama dalam pendidikan keluarga adalah pembentukan karakter. Karena keluarga adalah madrasah atau sekolah pertama bagi anak, di mana anak belajar dari pengalaman-pengalaman yang orang tua alami dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat membentuk karakter, kepribadian, kreativitas, dan keterampilan dalam upaya pendewasaan.
Selanjutnya adalah, apa sih metode utama yang penting dalam keluarga? Sebenarnya metode ini ada 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 saja yang paling utama dalam pendidikan keluarga. Yang pertama, ada keteladanan. Keteladanan adalah suatu sikap yang dapat ditiru dan dicontoh, baik perkataan, perbuatan, sikap, dan perilaku seseorang. Keteladanan ini sangat berpengaruh dalam perkembangan anak, karena anak saat pertama kali melihat, mendengar, dan bersosialisasi pada orang tuanya. Yang kedua adalah pembiasaan. Pembiasaan adalah proses membentuk sikap dan perilaku yang bersifat otomatis dan menetap melalui pembelajaran berulang-ulang. Menurut psikologi, kebiasaan ini dilakukan secara terus-menerus minimal 6 bulan. Nah, kebiasaan itu biasanya telah menjadi karakter atau perilaku tetap bagi anak. Contoh pembiasaan yang biasa dilakukan seperti kebiasaan memakai pakaian rapi, kebiasaan melakukan sholat 5 waktu, kebiasaan bersikap ramah, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pembinaan. Pembinaan adalah arahan atau bimbingan yang intensif terhadap jiwa anak, sehingga dapat tumbuh pemahaman yang mendalam dan kesadaran. Kesadaran mengenai apa? Kesadaran untuk berperilaku sesuai dengan yang dibimbingkan, atau yang diarahkan. Pembinaan yang dapat diberikan antara lain yaitu pembinaan akidah, pembinaan ibadah, pembinaan mental bermasyarakat, pembinaan perasaan dan kejiwaan, pembinaan intelektual, dan pembinaan etika seksual. Selanjutnya, bagaimana cara mengetahui keberhasilan dalam pendidikan keluarga? Keberhasilan dalam pendidikan keluarga dapat diukur melalui aspek penting yang melibatkan peran orang tua. Beberapa cara untuk mengetahui keberhasilan tersebut yaitu yang pertama adalah keteladanan orang tua. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, keteladanan orang tua itu sangat penting, sangat berpengaruh dalam perkembangan anak. Yang kedua, dukungan emosional. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya yaitu pembinaan, itu sangat berpengaruh pada emosi anak dalam pembinaan perasaan dan kejiwaan. Yang ketiga, pengawasan dan pembelajaran aktif. Selanjutnya, bagaimana pengaruh pendidikan keluarga terhadap pendidikan anak di sekolah? Pendidikan keluarga ini sangat berpengaruh, sangat berdampak signifikan terhadap pendidikan anak di sekolah. Beberapa aspek yang menjelaskan tentang pengaruh tersebut yaitu yang pertama adalah dasar pendidikan. Dasar pendidikan melalui keluarga yaitu seperti pembentukan karakter, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu sangat mempengaruhi pendidikan anak di sekolah. Yang kedua adalah peran orang tua. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, peran orang tua itu sangat penting. Yang terpenting adalah teladan. Orang tua harus memberikan teladan yang baik kepada anaknya, sehingga anak tersebut akan membentuk karakter, kreativitas, dan lain sebagainya itu yang akan ditonjolkan di sekolah nanti. Yang ketiga adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang baik akan membentuk karakteristik individual anak yang baik, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, bagaimana jika ada anak yang sudah ditinggal kedua orang tuanya sejak lahir? Sebenarnya bisa melalui saudara terdekatnya. Namun jika tidak ada, penting bagi masyarakat sekitar dan pemerintah untuk memberikan dukungan yang baik melalui adopsi anak atau program perlindungan anak. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.